Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, kalau itu tadi salah satu anggota Paskibraka Nasional tahun ini ada Sylvia Kartika Putri. Lalu seperti apa pengalaman menjadi Paskibraka? Nah, langsung saja kita tanyakan kepada, ini ada Paskibraka Nasional asal Jawa Tengah yang merupakan pembawa baki saat HUT RI tahun 2019 lalu. Ada Salma El Mutafakiha Putri Azza Abi yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami. Langsung saja kita sapa ya. Kita sapa Salma. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Salma. Sebagai seorang purna atau alumni Paskibraka, kalau tahun lalu kan lagi bertugas nih. Kalau tahun ini sebagai alumni lagi ngapain nih? Apalagi sedang pandemi. Oh iya, jadi tahun ini karena corona, jadi tidak ada perekrutan. Jadi beberapa teman ada yang bertugas kembali di daerahnya, ada juga yang seperti saya free, Kak. Ya, nah Salma mungkin bisa diceritain dong waktu kamu terpilih menjadi Paskibraka Nasional diundang ke Istana Merdeka sebagai pembawa baki. Ini bagaimana sih dari proses seleksinya sampai akhirnya kamu dipanggil dan mengikuti karantina di sana? Berapa lama tuh ya? Proses seleksinya tentu bertahap ya, Kak, dari sekolah kemudian lanjut ke kecamatan, dari kecamatan kabupaten, dari kabupaten kemudian ke provinsi. Dan di provinsi nanti dipilih satu pasang perempuan dan laki untuk mewakili provinsi tersebut untuk menjadi Paskibraka Nasional 2019. Seperti itu, Kak. Baik, jadi memang berjenjang ya. Kalau di total dari proses seleksi di sekolah hingga akhirnya kamu seleksi tingkat nasional, bisa dikatakan seperti itu berapa bulan? Dari Februari sampai Mei. Sekitar 3 bulan ya. Sekitar 3 bulan. Iya, Wah, iya, benar. itu pasti menimbulkan rasa haru, bangga dari juga. keluarga dan juga pasti ada perasaan grogi dan deg-degan. Kalau kamu sendiri gimana sih menanggapinya ketika saat itu terpilih begitu? Bagaimana responnya? Tentu bahagia ya, Kak, nggak nyangka bisa dipilih sebagai pembawa baki. Tapi tentu sudah dipersiapkan dari hari-hari sebelumnya karena ada gladi dan juga sebagainya. Jadi udah nyiapin mental, siap nggak siap harus siap di hari H, seperti itu, Kak. Ya, tapi pas proses latihan begitu atau saat ketemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia seperti apa? Rasa deg-degan kah atau bagaimana? Kalau waktu ketemu deg-degan sih sedikit, tapi lebih banyak bangganya aja sih, kayak wah ketemu sama orang nomor 1 di Indonesia gitu aja sih. Kalau deg-degan enggak, Kak. Hebat Gak deg-degan ya, udah biasa ya, sekali, luar biasa. Tapi Salma, sepanjang karantina 1 bulan ya tahun lalu ya, itu cerita yang paling berkesan sampai sekarang tidak terlupakan momen apa? Bener banget. Setelah pengibaran sih, vibes-nya tuh dapet banget gitu. Jadi setelah pengibaran, teman-teman kayak alhamdulillah akhirnya apa yang kita perjuangkan selama ini berjalan dengan lancar. Jadi waktu itu terharu banget, suasananya haru banget. Itu sih yang masih teringat-ingat sampai sekarang. Waktu tadi juga nonton dari Zoom, teman-teman yang bertugas di sana itu juga masih kerasa banget merinding gitu. Dan juga terasa perbedaannya ya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau kamu komunikasi dengan para paskibraka lainnya di tahun lalu seperti apa? Masih menjalin komunikasi kah dengan pengibar bendera saat ini atau paskibraka di tahun ini yang bertugas di tahun lalu juga? Pasti, Kak, masih, Kak. Karena mereka juga waktu latihan dulu itu satu saf dengan saya kan, Kak. Jadi kita setiap harinya tuh ketemu, ya udah ketemu sama anak-anak itu dan alhamdulillah mereka tahun ini terpilih kembali menjadi petugas seperti itu. Oke, support apa nih Salma yang kamu berikan kepada mereka yang tampil di Istana Merdeka pagi tadi? Waktu mereka masuk karantina kemarin, kami sempat melakukan video call, terus saya juga kangen-kangen gitu, terus ngasih support, semangat, semoga teman-teman bisa fokus di sana meskipun suasananya berbeda dengan tahun lalu, seperti itu. Oke Salma, kalau kita lihat kan gerakan Paskibraka ini baik yang tahun ini hanya 8 orang maupun tahun lalu yang puluhan orang kan selalu kompak. Ini perlu latihan, tapi resep dari kalian yang membuat kalian tuh kompak sekali, itu apa sih? Latihan terus, Kak. Tidak pernah lelah untuk terus latihan dan memperbaiki kesalahan.
kan kita bisa karena terbiasa. Jadi kekompakan itu dibentuk karena kita udah latihan 3 minggu full dan juga melakukan semuanya suka dan duka bersama-sama seperti itu sih Kak. Baik, jadi selalu jaga kekompakan, selalu memberi support satu sama lainnya. Salma, terima kasih ya sudah berbagi cerita bersama kami di Iya, live event Kak. bersama Jaga Indonesia kali ini. Sehat Terima selalu kasih. Salma, terima kasih.